Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang pembuatan reagen screening fitokimia glikosida, di mana presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Fitokimia 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ujang Sofyadin Marwan, NIM 2018 51308. Di sini saya akan menjelaskan pengertian glikosida terlebih dahulu. Glikosida merupakan suatu senyawa metabolit sekunder yang berikatan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Glikosida memainkan peranan penting dalam sistem hidup suatu organisme. Beberapa tumbuhan menyimpan senyawa-senyawa kimia dalam bentuk glikosida yang tidak aktif. Kemudian senyawa kimia ini akan dapat kembali aktif dengan bantuan enzim hidrolase, yang menyebabkan bagian gula putus dan menghasilkan senyawa kimia yang siap untuk digunakan. Beberapa glikosida dalam tumbuhan digunakan dalam pengobatan. Contohnya senyawa dioksin dan digitoksin. Dua senyawa glikosida jantung yang terdapat dalam tumbuhan Digitalis purpurea. Bagian gula suatu glikosida terikat pada atom C anomerik membentuk ikatan glikosida. Glikosida dapat terikat oleh atom O- atau O-glikosida, N- atau glikosida amin, S- atau tioglikosida, dan C- atau C-glikosida. Bagian gula suatu glikosida disebut sebagai glikon, dan bagian bukan gula disebut sebagai aglikon atau genin. Glikon sendiri dapat terdiri dari gula tunggal atau monosakarida dan juga beberapa unit gula atau oligosakarida. Tumbuhan memiliki banyak jenis enzim yang dapat membentuk dan memutus ikatan glikosida. Enzim yang paling dalam reaksi pemutusan adalah glikosida hidroksilasi. Dan enzim paling penting dalam sintesis glikosida adalah glikosil transferase. Kemudian di sini saya akan masuk ke contoh screening fitokimia ekstrak etanol 90% daun katuk. Screening fitokimia dilakukan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang diteliti. Metode screening fitokimia dilakukan dengan pengujian warna, dengan menggunakan suatu reaksi warna. Hal yang berperan penting dalam screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Kemudian lanjut ke bahan-bahan yang digunakan pada proses screening fitokimia ini. Pertama, bahan tanaman yang digunakan berupa Simplicia daun katuk. Dan ada pelarut yang digunakan untuk meserasi adalah etanol 90%. Dan bahan-bahan lain ada asam borat, asam oksalat, asam asetat anhidrat, eter P, kloroform, asam klorida, asam sulfat, aseton, reaksi Dragendorff, reaksi Mayer, larutan besi klorida 10%. Dan alat-alat yang digunakan ada berupa pipet tetes, cawan porselen, gelas ukur, Erlenmeyer, gelas beker, batang pengaduk, pipet ukur, sendok tanduk, tabung reaksi,
ada timbangan elektrik dan juga oven. Kemudian prosedur penelitiannya, yang pertama pengumpulan dan preparasi sampel. Sampel yang digunakan berupa sampel Simplicia daun katuk atau Psoropus androgynus yang diperoleh dari Yogyakarta yang telah dilakukan determinasi sebelumnya oleh Lab Biologi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sampel yang telah berkumpul disimpan pada tempat yang tertutup rapat dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Setelah pengumpulan, kemudian pembuatan ekstraksi etanol 90% daun katuk. Sejumlah 1000 gram serbuk daun katuk kering diekstraksi dengan 3000 ml etanol 90% dengan metode meserasi selama 5 hari. Kemudian residu yang diperoleh lalu diremeserasi sebanyak 2 kali dengan menggunakan masing-masing 2000 ml etanol 90%. Dan filtrat yang diperoleh digabungkan. Larut diuapkan menggunakan vakum rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan oven pada suhu yang sama hingga terbentuk ekstrak kental. Kemudian ekstrak kental yang diperoleh ditimbang. Selanjutnya uji screening yang dilakukan pada pemeriksaan glikosida. Pertama, serbuk Simplicia uji dilarutkan dalam parut etanol 90%. Kemudian diuapkan di atas tanas air dan dilarutkan sisanya dalam 5 ml asam asetat anhidrat dan ditambahkan 10 tetes asam sulfat. Warna biru atau hijau yang terbentuk menunjukkan adanya glikosida. Dan hasil dari screening fitokimia ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol 90% daun katuk mengandung senyawa golongan alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, polifenol, glikosida, dan flavonoid. Di sini untuk pembahasannya, ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan kandungan senyawa aktif dari jaringan tumbuhan menggunakan pelarut tertentu. Dan pada ekstraksi daun katuk, di sini ekstraksi daun katuk dilakukan dengan metode meserasi. Serbuk daun katuk sebanyak 1000 gram dimeserasi dengan 3000 ml etanol 90% dan diremeserasi sebanyak 2 kali dengan menggunakan masing-masing 2000 ml etanol 90%. Dari hasil meserasi tersebut diperoleh maserat sebanyak 4301 ml. Penguapan pelarut dilakukan dengan rotary vakum evaporator pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian penguapan dilanjutkan dengan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Ekstrak kental yang diperoleh sebanyak 37,938 gram dengan rendemen sebesar 3,793%. Ekstrak yang diperoleh berwarna hijau kehitaman. Jadi kesimpulannya, senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol 90% daun katuk adalah berupa senyawa kimia golongan alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, polifenol, glikosida, dan flavonoid. Ini tabel hasil screening fitokimia ekstrak daun katuk. Bisa dilihat di sini. Ada alkaloid, steroid, triterpenoid, saponin, tanin dan polifenol, dan glikosida, dan terakhir ada flavonoid. Dan hasil-hasilnya sendiri juga ada.
Alkaloid dengan reaksi degeneratif terbentuk endapan jingga. Kemudian alkaloid dengan reaksi Maillard terbentuk endapan kuning. Steroid terbentuk cincin kecoklatan. Terpenoid terbentuk cincin kecoklatan. Saponin terbentuk busa setinggi 1,5 cm selama 30 detik. Tanin dan polifenol hasilnya hitam kehijauan. Nah, di sini glikosida hasil uji petrokimianya hijau. Dan yang terakhir flavonoid hasilnya fluoresensi kuning intensif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.